Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di tengah-tengah sembah bakti kami, Tuhan memberi waktu kepada kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau menyiapkan hati kami, bisa menerima kebenaran dan menyimpan kebenaran serta melaksakan dalam hidup hari kesehari. Engkau memberkati waktu ini, Engkau memberkati perjamuan Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini dari awal, tengah, sampai akhir sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kalau saudara setia di gereja ini, saudara bisa lihat setelah kita belajar tentang iman, dari Ibrani pasal 11 itu ada tokoh-tokoh beriman seperti apa. Kemudian setelah selesai itu kita mendengarkan khotbah seri tentang perilaku kehidupan Kristen itu seperti apa dalam surat Filemon. Jadi berimannya sudah benar, perilakunya juga harus benar seperti itu. Nah, di November ini saya mengarahkan kepada nubuatan-nubuatan yang berkenan mengena dengan juru selamat itu seperti apa. Maka sepanjang November ini kita akan mencoba melihat nubuatan Mesias yang ada di dalam perjanjian lama. Dan nanti di Desember kita melihat bagaimana Mesias, Yesus Kristus yang sudah datang di dunia ini sebagai juru selamat. Itu kira-kira kerangka berpikir yang saya buat di dalam menyusun jadwal-jadwal tema-tema khotbah di gereja ini. Nah, hari ini berkenan mengena dengan nubuatan Mesias di perjanjian lama. Saya mulai dengan Kejadian 3:15 yang saya beri judul janji kemenangan. Jadi ini janji kemenangan yang Tuhan berikan dalam konteks setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3:15, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini memang bercerita tentang bagian dari narasi kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa dan tercakup di dalamnya mengenai nubuatan kemenangan dari keturunan perempuan yang sudah berdosa itu, tapi keturunannya nanti akan menang atas dosa, akan menang atas setan. Dan teks ini seringkali disebut sebagai proto-evangelion. Artinya ini adalah kabar baik yang pertama-tama muncul. Ini adalah tentang Injil yang pertama-tama muncul setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada kabar baik. Itu sebabnya disebut sebagai proto-evangelion. Tapi kita dalam kesempatan ini mempelajari teks itu dua perspektif atau dua kebenaran yang muncul di situ adalah tentang realita permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan setan. Permusuhan istilahnya di situ. Tapi di pihak lain kemenangan atas keturunan, atas setan oleh karena keturunan perempuan itu. Kiranya kebenaran ini ketika kita melihat tentang realita permusuhan dan kemenangan keturunan perempuan akan menolong kita untuk terus ingat, terus waspada, terus sadar, dan terus menerus ingat, waspada, dan sadar bahwa permusuhan itu real, tapi kemenangan itu juga nyata. Mari kita lihat permusuhan yang real yang ada di dalam ayat 15a. Yang dikatakan firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu
dan keturunannya. Ayat ini mengungkapkan dimulainya sebuah konflik kosmis antara keturunan yang saleh dari perempuan, dalam konteks ini adalah Hawa, dan keturunan yang tidak taat, tidak saleh, tidak beriman, dalam konteks ini adalah si ular dan setan. Ini adalah permulaan dari sebuah tema peperangan rohani yang kemudian ini diangkat dan nampak secara jelas pertarungan antara si benar dan si salah yang ada di dalam seluruh Alkitab. Di mana di sana ada kejahatan lawan kebenaran. Anak-anak kegelapan lawan anak-anak terang. Itu yang kita lihat di sana. Nah, mungkin kalau saudara orang Jawa, kalau lihat wayang, ditata sedemikian rupa, di tengah ada kelir, kemudian yang sebelah kiri di situ adalah si jahat. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah si jahat. Dan tema pertarungan itu terus menerus. Dan di Alkitab nampaknya tema peperangan rohani, keturunan perempuan ini dan keturunan si ular itu terdapat sebuah permusuhan. Artinya apa? Artinya kita sebagai anak terang, ya tidak boleh melirik, tidak boleh kompromi, tidak boleh berteman, bersekutu, apalagi bersatu dengan setan dan anak-anak kegelapan. Apapun alasannya tidak berkenan, kenapa? Karena kata permusuhan ini adalah betul-betul nyata, ada konflik, ada perlawanan, ada pertempuran, ada peperangan antara si benar dan si salah itu, sehingga tidak ada pertemanan atau kerjasama dengan kegelapan kalau saudara adalah anak-anak terang. Perhatikan dari segi konteks, kitab ini ditulis Kejadian. Dan konteks lebih dekat lagi, kitab ini menceritakan tentang janji Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Mari lihat keturunan perempuan di sini adalah Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Kain mewakili si jahat dan Habel mewakili si benar. Justru Kain yang memukul habis Habel. Memang ketika Habel mati, Tuhan memunculkan tokoh lain yaitu Set, tokoh yang benar. Tapi kita bisa melihat sampai di zaman Nuh, hanya Nuh yang benar, semuanya jahat. Semuanya tidak benar dan akhirnya dibinasakan oleh Tuhan melalui air bah dan Nuh tinggal dan anak-anaknya sebagai tokoh benar. Tapi apakah selesai? Tidak. Anak-anak Nuh berkembang biak luar biasa, akhirnya juga jahat. Mereka ingin menyamai Tuhan, mereka ingin menandingi Tuhan, mereka ingin naik-naik sampai puncak dan berkata kami sama dengan Tuhan, dan dikacaukanlah bangsa-bangsa itu lewat kisah menara Babel. Semuanya jahat dan nampaknya kejahatan menang. Tapi Tuhan memanggil Abraham orang benar. Dari komunitas yang jahat, dari komunitas yang fasik, Abraham dipilih supaya menjadi kebenaran itu memberkati banyak orang. Tapi apa? Ceritanya dari Abraham lahir Ismail, Ishak, ada pertarungan, ada konflik antara keinginan daging dan keinginan roh. Antara Ismail dan Ishak ada pertarungan. Kemudian kita lihat selanjutnya tokoh Esau dan Yakub, sama pertarungan di situ antara kebenaran dan ketidakbenaran berkenaan dengan warisan dan berkat.
Kemudian Yakub dengan anak-anaknya. Maka 12 yang disebut sebagai 12 suku Israel. Yusuf salah satunya sebagai tokoh yang merepresentasikan sebagai benar. Tapi dilawan keluarganya, saudara-saudaranya. Dijebloskan di sumur. Kemudian diangkat, dijual, dijadikan budak. Menderita di bawah Potifar. Dan sudah itu dijebloskan dalam penjara susah. Tapi tangan Tuhan akhirnya menolongnya dan dia menjadi penguasa di Mesir. Yusuf sih benar nampaknya menang. Sehingga dia memberkati saudaranya yang adalah jahat. Dia memberkati Mesir dan memberkati bangsa-bangsa lain. Tapi ada pertarungan terus. Ada permusuhan antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Coba kita lihat dari awal ketika Adam digodai oleh setan. Dan akhirnya oleh karena bujuk rayu setan yang begitu halus tapi tajam. Adam dan Hawa jatuh. Mari lihat. Yesus Kristus sebagai Adam yang kedua dicobai setan dan pencobaannya itu real bagi seorang anak Allah. Tapi Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia menang atas pencobaan itu, dia menang atas setan itu. Kebenaran menang di situ. Tapi lihat di sini di dalam Lukas pasal 4 ayat 13 dikatakan sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Apa artinya? Apakah iblis sudah dikalahkan? Oh belum. Di sini dia hanya mundur. Dan dia mengamat-amati. Dia meneropong. Dia mencoba meneliti. Dia mencoba melihat. Kalau ada anak-anak kebenaran yang lengah, yang lemah, maka dia akan memperdaya, dia akan menjatuhkan, dia akan menghabisi sehingga anak-anak kebenaran itu tak berdaya apapun posisinya. Ketika lengah, ketika lemah, maka setan itu akan memperdaya kita. Bagaimanapun posisi Anda, apakah saudara jemaat yang setia? Apakah saudara adalah aktivis gereja? Apakah saudara adalah orang yang rajin sana sini pelayanan? Bahkan apakah saudara gembala sidang atau pendeta? Saudara, kita tidak akan lepas dari incaran setan untuk diserang dari segala arah. Pesannya, waspadalah, lawanlah dan jangan menyerah. Karena memang kita ada di medan pertempuran antara keturunan si ular dan keturunan perempuan. Benarlah ungkapan Paulus yang menggambarkan bahwa hidup kekristenan, hidup mengikuti Tuhan, hidup bersama Tuhan itu bagaikan perjuangan, dan perjuangan itu perjuangan yang nyata. Perjuangan itu bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa udara, penghulu udara, roh-roh jahat. Dia menunggu waktu yang baik untuk menyerang. Dia menanti-nanti ketika kita lemah dan ketika kita kosong, tiba-tiba sergapan dan serangan itu nyata. Paulus berkata perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, ini maksudnya pemerintah di udara, penguasa-penguasa di udara, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Paulus mengingatkan kita harus sadar bahwa permusuhan itu ada. Perjuangan itu real, pertempuran, perlawanan antara keturunan setan dan keturunan perempuan itu nyata. Jangan menganggap ini hayalan, jangan anggap ini ilusi,
Jangan anggap ini fiksi, jangan anggap ini hanya cerita yang tidak nyata. Permusuhan itu real. Pertempuran antara si benar dan si jahat itu nyata. Kita sering dinina-bubukkan oleh setan. Hidup ini seolah-olah tidak ada masalah. Kita aman, maka ketika ada pertemuan dengan teman seringkali aman, aman. Kita terkendali dengan kehidupan yang nyaman sehingga kita merasa aman, tidak ada apa-apa, semua beres. Padahal kita sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang tidak setia dengan Tuhan, kita sedang tidak setia pelayanan, kita sedang melanggar yang Tuhan tentukan. Tapi kita kadang-kadang dikaburkan oleh setan sehingga kita berkata, ya semua baik-baik saja, tidak ada masalah. Toh hidup saya juga berjalan lancar, tak ada gangguan. Hati-hati, pertempuran ini nyata, perjuangan ini nyata. Jangan sampai dikelabui oleh setan. Contoh yang paling sederhana, kalau kita punya misi atau visi gereja ini senang berbakti dan senang berbagi. Sederhana ungkapan itu, tapi tidak mudah untuk bisa melaksanakan. Ketika kita menempatkan visi dan misi itu, saya mau senang berbakti dan saya mau senang berbagi. Itu saudara bagaikan seorang kesatria yang masuk di dalam medan Kurusetra untuk menghadapi perang Mahabharata atau Bharatayuddha. Itu dalam bukunya Mahabharata, perangnya namanya Bharatayuddha. Artinya di sana ada perang antara kebenaran dan angkara murka. Coba pikirkan saudara, bagikan kesatria yang ada di Kurusetra. Saya akan berbakti dan berbagi. Pasti setan akan melawan. Berbakti, masih ada waktu, tidak harus hari ini. Apalagi ini hujan rintik-rintik. Besok-besok saja bisa berbakti. Pasti ada pikiran seperti itu. Itu setan menyerang akal pikiran kita. Dan sudah itu kita renungkan. Iya ya, toh masih banyak hari, masih banyak minggu yang akan datang. Toh hidup masih panjang, berbakti nanti saja. Akhirnya kita tidak berbakti. Kita sedang diserang di pusat otak kita. Atau kalau kita berpikir berbagi, ya berbagi apa? Pasti ada pikiran situ. Kemudian hati suci nurani yang benar akan berkata, ya tentunya berbagi uang. Tapi si iblis akan terus berkata, uang? Bukankah kamu juga masih butuh uang dan kamu belum cukup banyak untuk bisa memenuhi kebutuhanmu? Mulai berpikir, iya juga ya, uang saya juga tidak banyak-banyak amat, untuk apa harus berbagi. Kita sedang diserang otak kita yang tanpa sadar dan akhirnya kita tidak berbakti tapi juga tidak berbagi. Ya kalau tidak ada uang, paling tidak kita berbagi tenaga lah. Kan masih dibutuhkan banyak tenaga untuk bisa melakukan pelayanan di gereja itu. Pasti ada tenaga. Bukankah kamu sudah cukup tua? Kamu lebih banyak beristirahat, masih ada banyak yang muda, apalagi di gereja banyak anak muda. Ya biarlah anak muda yang bekerja, kamu tidak usah saja. Pikir-pikir, iya juga, hati-hati saudara sedang diserang konsep berpikir saudara tentang tenaga tua dan tenaga muda. Akhirnya tidak berbagi juga. Atau mungkin sudah berpikir, ada uang enggak, tenaga enggak, paling tidak pikiran, saya punya pikiran. Gereja butuh pemikir-pemikir yang baik.
Gereja butuh masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan akaliah, pertimbangan-pertimbangan intelektual yang bagus sehingga gereja bisa strateginya bagus, pelayanannya bagus sehingga akan banyak menjangkau orang dan orang banyak akan diberkati. Saya akan sumbangsih pikiran saya. Kemudian anak panah sab di sini. Pikiran. Memang pikiranmu up to date masa kini. Anak sekarang itu jauh lebih pintar. Mereka kelompok yang betul-betul sangat canggih dengan perkembangan teknologi saat ini. Mereka bisa menguasai AI. Yang bukan AI itu menguasai dirinya, tapi dia menguasai AI sehingga apapun yang dikerjakan, dia analisis, dia lakukan, dia pikirkan, dia membuat strategi, dia lebih canggih daripada kamu. Nah ini iya juga lah, biarlah mereka yang sekarang ini. Akhirnya apa? Tidak berbagi, juga tidak berbakti. Kita kalah di medan laga, bagikan Kurawa yang ditumpas habis oleh Pendawa dan kalah total, tidak ada daya kuasa untuk melanjutkan perjuangan. Pertarungan itu nyata. Pertempuran itu sungguh-sungguh real. Tuhan yang berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Ini sesuatu yang real. Ini sesuatu yang nyata dan kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak selalu ingat, kalau kita tidak selalu memahami itu, kita akhirnya lengah, kita lemah dan ketika saat yang seperti itu setan menyerang, menghabisi dan kita menjadi tak berdaya dan kalah sebelum bertanding. Padahal Tuhan menjanjikan kemenangan. Pertempuran itu memang nyata, tapi kemenangan itu sungguh-sungguh nyata. Ayat 15b dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Seorang penulis komentar dari sebuah buku The Book of Genesis pasal 1:17 yang di dalamnya ada pasal 3:15. Victor Hamilton dia mengindikasikan ada dua aspek dari perang antara manusia dan setan, yaitu aspek spiritual dan fisik dengan penekanan pada kemenangan ilahi melalui Mesias yang dijanjikan. Ini seorang ahli, ini seorang yang paham, mengerti bahasa Ibrani dan ketika menganalisis teks ini dia berkata peperangan ini sungguh nyata dan bukan hanya peperangan antara setan dan manusia, tapi ini menunjukkan peperangan yang bersifat spiritual tapi juga fisik. Ya mungkin artinya ketika spirit kita dihantam, kemudian mempengaruhi hati kita, perasaan kita dan akhirnya mempengaruhi fisik kita. Sehingga peperangan itu sebenarnya adalah bukan hanya berbicara tentang rohani, tapi juga jiwani dan juga badani. Tapi yang menarik, penulis ini berkata, teks ini penekanannya adalah pada kemenangan ilahi, yaitu Mesias yang dijanjikan. Jadi menarik, peperangannya nyata, bukan hanya fisik, jiwa dan roh, jiwa dan tubuh secara nyata. Tetapi penekanannya adalah kemenangan. Kemenangan Mesias yang dijanjikan. Makanya kalau kita lihat
meremukkan kepala. Dan musuh itu meremukkan tumit. Ini menarik karena penggunaan frasa ini menunjukkan perbedaan antara kepala sebagai otoritas atau power atau kekuatan. Sementara tumit itu melukiskan kerentanan. Artinya apa? Mesias meremukkan kepala. Otoritas, kuasa dari setan itu dihancurkan. Sementara setan hanya melukai tumitnya. Hanya, memang bahasa Indonesia meremukkan, tapi itu seperti melukai tumit. Jadi saya membayangkan itu seperti hanya kecocok eri, kecil lukanya. Kecocok. Batu yang lancip mungkin kecil lukanya. Sekalipun realitasnya adalah kaki dan tangannya tertusuk. Lambungnya tertusuk tombak. Kepalanya tertusuk duri. Dia mati. Tapi di mata Tuhan itu hanya melukai tumit. Tapi setan kepalanya hancur. Kuasanya hancur. Otoritasnya hancur. Kemenangan mutlak ada di dalam diri Yesus. Yesus sudah meremukkan otoritas dan kekuatan setan dengan kematian dan kebangkitannya di salib. Dari salib maksudnya. Kuasa setan kalah telak di salib dan dikubur yang kosong. Maka sebagai pengikut Yesus, jangan mau ditipu oleh setan. Dia bagai macan ompong yang mengaum-ngaum yang menakuti kita. Sekalipun demikian kalau kita takut dan takut dan takut, kita bisa stres. Dan ketika stres kita bisa tak berdaya untuk berjalan, apalagi berkarya. Kita menderita seolah-olah tidak ada kuasa lain yang menolong kita. Padahal sebenarnya kita hanya takut dengan setan yang sudah ompong. Kita stres dan tak berdaya. Saya kalau pagi jalan kaki dan sering ketemu orang yang jalannya itu seperti aneh, ini gini. Ternyata itu karena sarafnya kena dan sarafnya kena karena stres. Stresnya karena takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Setan bisa memakai itu. Kita ditakut-takuti, takut masa depan, takut tidak punya ini, tidak punya itu, takut ini, kemudian akhirnya stres. Dan ketika stres, kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa merasa, dan kita tidak bisa berkarya. Dan akhirnya seperti tak berdaya, tidak ada jalan. Ingatlah, Yesus sudah mengalahkan dosa, Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan setan. Kuasanya, kepalanya, otoritasnya telah dihancurkan sehingga dosa tak berdaya, maut tak ada sengatnya lagi, setan tak mampu menguasai kita. Oleh karena itu sebagai kesimpulan ingatlah, selalu ingat dan selalu ingat bahwa hidup ini seperti di medan laga perang. Setan terus mengincar kita saat kita lemah, dia menyerang dari segala arah. Pikiran kita diharu-birukan, dikaburkan, dibuat bingung. Kemudian hati kita dibuat keras hati. Sehingga tidak ada care terhadap orang lain, apalagi terhadap dirinya sendiri tidak ada. Sehingga kita sepertinya tak berdaya sama sekali. Hati-hati, ingatlah kita ini di medan laga, setan terus mengincar. Tapi catat baik-baik, ukir begitu dalam di hati, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit. Dia mengalahkan kuasa kematian,
Dia mengalahkan kuasa maut, dia mengalahkan kuasa dosa, dia mengalahkan kuasa setan. Teruslah berhubungan dekat dengan Tuhan. Teruslah jalin persekutuan. Terus hubungan itu terjalin mesra dengan Tuhan. Sehingga kuasanya, kuasa kebangkitannya, kuasa atas dosa dan kuasa atas setan itu mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita bukan hanya segar, tapi hidup kita kuat. Sehingga hidup kita bisa mantap ketika menjalani laga di medan peperangan yang nyata itu. Tuhan yang menang dan kemenangannya itu bagi saudara dan saya. Artinya kita memang hidup di medan laga. Setan mengincar kita, tapi kalau kita berpihak kepada Tuhan senantiasa, kita pasti menang. Karena Tuhan sudah menang. Permusuhan itu nyata, tapi kemenangan itu juga nyata. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa di dunia ini ketika kami mengiring Tuhan, ketika kami melayani Tuhan, ada tawaran-tawaran yang sebenarnya adalah serangan-serangan dari penghulu-penghulu udara, dari setan dan roh-roh jahat yang mencoba mengharu-biru kami, sehingga kami seperti tak berdaya dan tak berkuasa. Tapi kami bersyukur karena ada Tuhan yang sudah mengalahkan setan, Tuhan yang mengalahkan dosa, Tuhan yang mengalahkan maut, dan biarlah kuasa itu senantiasa dekat dengan kami karena kami dekat dengan Tuhan. Kuasa itu ada di dalam diri kami karena kami ada persekutuan senantiasa dengan Tuhan. Dan Tuhan sudah menang, maka kami pun bisa menang. Terima kasih Bapak, hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan kini kami minta kiranya Tuhan memberkati perjamuan Tuhan. Sehingga iman kami semakin diteguhkan, pengabdian kami semakin dimantapkan. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan Tuhan ini. Para petugas meja, saya persilakan maju ke depan dan jemaat, siapkan hatimu dan nanti akan menerima dari petugas roti dan anggur dan kita akan makan dan minum bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi dengan cara yang barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Bapak, terima kasih, siapkan kami dan biarlah kami layak untuk menerima perjamuan. Dan kami diberkati melalui perjamuan Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkaulah nafasku, engkaulah sumberku. Dengan kekuatan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah roti dengan tangan sebelah kanan. 2000 tahun yang lalu, kurang lebih, Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai anak domba Allah. Dia dikorbankan di kayu salib, dia mati dan dikuburkan. Tapi itu semua adalah untuk penebusan dosa kita sekalian sehingga kita menjadi anak-anak kebenaran. Dan dia bukan hanya mati dan dikuburkan, dia bangkit. Memberikan kehidupan bagi kita sekalian sehingga dia menang atas dosa, dia menang atas kematian, dia menang atas setan. Roti ini mengingatkan peristiwa itu. Kalau saudara percaya kepadanya, saudara menikmati kemenangan yang dari Tuhan, kemenangan atas dosa, kematian dan setan. Oleh karena itu bersyukurlah, pecahkan roti ini dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah, angkat gelas kecil dengan tangan sebelah kanan, demikian juga gelas kecil berisi air anggur. Ini mengingatkan kita kepada darah suci yang tertumpah di Golgota. Darah suci itulah yang mengampuni dosa kita. Darah suci itulah yang membuat kita yang sakit disembuhkan. Tapi ini juga mengingatkan kepada kita sekalian darah perjanjian, yang artinya ada meterai. Tuhan sudah berjanji kepada umatnya, dan perjanjian itu dimeteraikan oleh darah Yesus. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya kepadanya, saudara adalah anak-anak janji. Sekalipun saudara bukan orang Yahudi, tapi Anda adalah anak janji yang berhak menerima berkat Abraham. Oleh karena percaya kepada Allah yang telah menyediakan korban bagi dosa kita. Oleh karena itu, saudara bukan hanya diampuni, diselamatkan. Yesus datang kedua kali membawa kita masuk di dalam surga abadi. Bersyukurlah karena saudara anak janji. Minumlah anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berterima kasih atas perjamuan Tuhan ini. Biarkan kami terus sadar bahwa di dunia ini memang permusuhan itu nyata. Si jahat selalu mengincar, berusaha membinasakan anak-anak keturunan, anak-anak yang percaya Tuhan. Tapi biarlah kami bukan hanya sadar, tapi kami melawan. Oleh karena kami tahu bahwa kami pasti menang, Yesus sudah menang. Dan kami pun menang. Makasih Bapa di surga. Kami mendoakan teman-teman kami yang mungkin bergumul dengan kehidupannya. Entah itu bergumul dengan sakit penyakit, entah itu bergumul dengan ekonomi, entah itu bergumul dengan masa depan, bahkan bergumul dengan kehidupan hari ke hari. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, Tuhan nyata, Tuhan kemenangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami menjadi pemenang, bahkan jauh lebih dari pemenang. Terima kasih, itu semua karena Yesus Kristus sudah mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan si setan. Makasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami, berkati yang mengikuti perjamuan suci, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara online pun diberkati. Terima kasih. Terima kasih. Kalau masih ada doa yang sudah mau sampaikan silahkan, dan petugas meja akan mengumpulkan gelas-gelas kecil. Semua perkaraku, semua harapanku. Ku bawa kepada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Dia. Bukalah lebar-lebar hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Nikmat, rahmat, berkat, sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam dirimu, melindungi setiap langkah kakimu dimanapun kamu berada. Baik di dalam gereja ini, di rumah, bahkan dimanapun kakimu melangkah. Tuhan menyertai kamu, Tuhan memberkatimu, bahkan anak cucumu dimanapun berada, Tuhan pun memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu. Amin. Silakan duduk dan ambil waktu teduh dan mohon berkat yang dari Tuhan.